Sial. Aku tidak menyangka Xiao Yan akan begitu kejam ketika dia bergerak. Menurut informasi keluarganya, bukan karena dia memiliki keterampilan pemurnian yang luar biasa, sehingga kita dapat menangkapnya kembali. Aku tidak berharap itu menjadi begitu rumit. Melihat biji teratai halus 23 warna yang datang perlahan tidak jauh, Wu Wangwang merasakan krisis yang sangat kuat darinya. Wu Huan mengatupkan giginya dengan keras, pupil matanya mengecil, tapi dia tidak berani diremehkan lagi. Teriakan yang dalam tiba-tiba datang dari tenggorokannya, dan segera ki pertempuran merah menyala keluar dari tubuhnya, dan akhirnya berubah menjadi ada awan api merah besar yang panjangnya 100 kaki. Adapun sosoknya, dia berada di tengah awan api, dengan beberapa nyala api berkobar di sekelilingnya, membuat suara gemuruh yang keras seperti ombak yang menabrak bebatuan di laut, yang membuat orang merasa sedikit tertekan. Perasaan itu seperti menghadapi lautan yang tak berujung sendirian, membuat orang tidak bisa menunjukkan keberanian sedikit pun untuk melawan. Awan api merah menyala memenuhi langit, dan suhu yang berapi-api menyelimuti langit, tetapi meskipun demikian, dibandingkan dengan teratai api Furious Buddha Xiao Yan, yang berisi 23 jenis api yang berbeda, itu tidak layak disebut. Yi Huo memiliki kekuatan mengerikan untuk mengubah dunia dan lingkungan sebuah pesta, ini memang benar. Dengan semua upaya, daerah sekitarnya di kedalaman pegunungan binatang iblis tiba-tiba tampak kering untuk waktu yang lama. Bahkan kelembaban di udara pun menguap. Ketika udara kering dihirup ke dalam tubuh, semburan udara berasal dari tenggorokan. Rasa kering yang menyakitkan. Pergilah! Matanya menatap awan api besar yang memenuhi langit dan bumi di bawah tampilan seni bela diri. Seluruh tubuh bergetar sedikit, dan kemudian suara melengking yang menembus ruang tiba-tiba meletus, berubah menjadi pita warna-warni, bercampur dengan angin panas yang menakutkan dan tak tertandingi, membanjiri langit dan menutupi lautan api merah yang berapi-api di jarak. Awan api. Kohesi. Gerbang tiga Rashomon. Dengan ekspresi bermartabat, Wu Huan melihat pita warna-warni yang meledak. Wu Huan tidak berani ragu sama sekali. Dengan gerakan sidik jarinya, teriakan keluar dari tenggorokannya. Segera, awan api besar tiba-tiba menjadi ganas. Bergejolak, dan nyala api bersiul dan berputar. Ternyata menjadi samar, terkondensasi menjadi 3 cermin cahaya besar di depannya. Penampilan cermin 3 sisi ini. Di depan Wu Huan, pertahanan kuat 3 lapis terbentuk. Meskipun secara langsung menyebabkan kulit Wu Huan kehilangan darah dalam sekejap, tapi jelas, benda ini menghabiskan banyak energi balas dendam. Cermin itu besar dan berbentuk persegi, tetapi memiliki kekuatan yang kuat yang perlahan-lahan mengumpulkan momentum. Bahkan Xiao yang terkejut ketika cermin besar berbentuk prisma 3 bagian yang terdiri dari ki pertempuran merah menyala muncul. Dia tidak menyangka seni bela diri ini memiliki sarana pertahanan yang luar biasa. Xiao yang bertanya pada dirinya sendiri, aku takut bahkan sekarang, sulit baginya untuk menyingkat metode pertahanan yang rumit dan rumit seperti itu menggunakan api aneh atau melawan ki. Wu Huan ini memang layak disebut putra surga yang bangga, dan dia benar-benar memiliki sesuatu yang istimewa. Xiao yang terkejut pada saat itu, tetapi Buddha Fury Huolian, yang sudah mengunci target, tidak ragu sama sekali. Itu seperti teleportasi. Dalam beberapa kilatan, itu tidak jauh dari Wu Huan. Yang menakutkan angin kencang, bahkan Wu Huan awan api merah menyala yang memenuhi langit di sampingnya sedikit beriak. Membela! Melihat teratai api menakutkan yang mendekat dengan ekspresi yang sangat bermartabat, sidik jari Wu Huan tiba-tiba berubah, dan dengan suara rendah, prisma besar 3 sisi yang dibentuk oleh energinya yang kental memancarkan sinar cahaya seperti fajar-fajar dari udara tipis. Segera, itu ditentang dengan kuat di depan Wu Huan, tidak bisa dihancurkan seperti dinding tembaga dan dinding besi, seolah-olah dia tidak takut membiarkan teratai api bertabrakan dengan keras. Jarak antara keduanya tercapai dalam sekejap, segera, 2 energi menakutkan yang cukup untuk membakar gunung dan mendidihkan laut bertabrakan seperti meteor di saraf Xiao Yan dan Han Feng tiba-tiba tegang. Bang! Keduanya berhubungan. Seluruh pegunungan Warcraft terdiam, dan kemudian energi antara langit dan bumi tiba-tiba bergejolak, dan energi yang luar biasa terbang kemana-mana. Tampaknya mereka semua melarikan diri dari daerah yang terkena dampak. Energi dari kerusuhan yang tiba-tiba antara langit dan bumi membuat bahkan pembangkit tenaga listrik yang jauh dari pegunungan binatang iblis menghentikan gerakan mereka dengan panik, melihat pertempuran yang jauh di langit dengan kengerian yang luar biasa di mata mereka. Melihat ini, apakah beberapa tuan di kedalaman pegunungan Warcraft berjuang untuk wilayah mereka lagi?
Seorang lelaki tua melihat ledakan besar di kejauhan dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Ini, where? Bukankah dia mengatakan bahwa dia pergi ke kedalaman pegunungan Warcraft untuk berburu monster sendirian? Melihat fluktuasi, dia jelas bertarung melawan orang lain. Keempat, bawa beberapa orang untuk melihat, untuk jaga-jaga, anak lain yang bertarung dengan Where. Di Wucheng, seorang pria parubaya memancarkan suasana mengerikan di atas kursi harimau, menghadapnya seorang pria parubaya pucat membandingkan suatu tindakan. Telapak tangan terbentang di leher. Ya. Sosok itu juga melihat penampilan penguasa kota, dan mengangguk dengan sadar. Fluktuasi ini. Ini Xiaoyan. Ayah, ayo pergi. Kamu gadis, lihat kamu dengan tergesa-gesa. Sosok yang kuat dan sosok yang familiar adalah Yueru dan Yueyu. Ledakan. Keheningan hanya berlangsung sesaat, dan badai energi seperti bencana meletus dari titik pusat tertentu seperti badai. Badai energi api yang mengerikan menyebar hampir 100 meter jauhnya. Sejak teratai api Furious Buddha meledak, kekuatan mengerikan itu menyebar seketika. Bum bum bum. Kekuatan menakutkan dari api yang berbeda dan kekuatan pertahanan dari cermin cahaya tiga sisi bergabung dengan kejam. Teratai kemarahan Buddha terbang menuju cermin cahaya di bawah kendali Xiao Yan www. Novel.com ketika menyentuh cermin cahaya pertama, Xiao Yan menjentikkannya, dan kemudian teratai kemarahan Buddha yang cantik itu hancur total, meledak. Bang bang bang. Pada saat Buddha Furious Fire Lotus meledak, suhu tinggi yang mengerikan menyebar, dan kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan cermin cahaya pertama, dan kemudian mengenai cermin cahaya kedua dengan kekuatan besar. 11ZC. Temperatur tinggi yang menakutkan dari teratai api Furious Buddha dicampur dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Setelah menembus cermin cahaya pertama, itu menabrak cermin cahaya kedua dengan kejam, dengan lingkaran semangat juang ratusan meter. Latihan pria keluar dari tabrakan keduanya. Teratai api marah Buddha yang telah dipadatkan Xiao Yan terus menyerang, dan Wu Huan juga mengerahkan energi dendam tubuhnya, dengan putus asa mengembun menuju dua cermin cahaya yang tersisa dari Rashomon 3 lapis, mencoba bertahan melawan kekuatan api yang mengerikan. Menyerang. Setelah teratai api kemarahan Buddha Xiao Yan menerobos cermin cahaya pertahanan pertama, kekuatannya juga melemah dalam gelombang. Jelas, pertahanan dari apa yang disebut Rashomon rangkap 3 juga sangat kuat. Namun, Xiao Yan juga mendengus dingin, dan kemudian Burning Jue di tubuhnya mulai berlari liar, dan nyala api putih susu yang luar biasa melawan Qi mengalir ke lotus api yang perlahan-lahan saling melawan di arena. Sekarang kita memiliki pembalasan, untuk mencegah masalah di masa depan, seni bela diri ini hanya memiliki satu tujuan. Pertempuran di udara berlanjut. Wu Huan dan Xiao Yan jelas menggunakan kartu as mereka ketika mereka bermain melawan satu sama lain. Teratai api Furious Buddha meledak sepenuhnya, dan riak api yang menakutkan pertama kali menembus lapisan pertama cermin cahaya dalam sekejap, dan kemudian kekuatan yang tersisa juga meraung menuju cermin cahaya kedua, momentumnya yang agung dan kehancuran yang kejam. Cermin cahaya. Bang bang bang. Kekuatan mengerikan setelah ledakan teratai api Furious Buddha tiba-tiba membentuk naga energi yang dikelilingi oleh api putih susu di bawah kendali terampil Xiao Yan, mengenai cerminnya. Brengsek! Wu Huan juga diam-diam berkata ketika dia melihat ini, situasi seperti itu benar-benar tidak menguntungkan baginya. Dia adalah satu-satunya yang paling mengetahui keadaan tubuhnya. Jika dia mengembangkan kekuatannya melalui kerja keras, maka Triple Solomon yang dia tunjukkan, bahkan jika Xiao Yan adalah Kaisar Dou Bintang 4 sekarang, tidak dapat membantunya, hanya saja. Hei, Rashomon ini adalah eksistensi yang sangat luar biasa dalam metode pertahanan. Dikatakan bahwa ada 7 level Rashomon. Setelah 7 level dilepaskan, itu dapat mencakup ruang 100 mil dalam sekejap, dan bahkan kekuatan yang kuat. Serangan dari puncak Doudi akan menghancurkannya. Tidak. Ini sebanding dengan keterampilan bertarung tingkat dewa. Namun, anak bernama Wu Huan di depannya ini penuh dengan aura merah menyala, tetapi dia sebenarnya memiliki rasa yang halus. Bahkan Rashomon rangkap 3, yang sebanding dengan serangan pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 4, tidak bisa tahan kekuatan api anehmu. Suara Raja Naga Emas terdengar dari hati Xiao Yan. 11ZC. Dan aura seni bela diri ini agak mirip dengan hantu yang kamu bunuh sebelumnya. Meskipun tersembunyi dalam-dalam, aku masih menemukan sebagian darinya. Oh! Mendengar ini, Xiao Yan juga sedikit terkejut, jadi masuk akal untuk mengatakannya, tidak heran Wu Huan ini sengaja berurusan dengan dirinya sendiri. Pergilah! Xiao Yan, yang tahu yang sebenarnya, juga tersenyum sedikit, lalu menjentikkan jarinya ke sana, dan beberapa teratai api 7 warna terbang menuju pertempuran.
Meskipun hanya teratai api 7 warna, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Namun, ini bukan karena Xiao Yan sengaja tidak menggunakan teratai api murka Buddha 23 warna. Faktanya, teratai api kemarahan Buddha menyatu dengan 23 api yang berbeda mengkonsumsi terlalu banyak energi pendendam. Metode Qigong pertempuran Xiao Yan saat ini hanya di tingkat langit yang tinggi, dan dia tidak dapat menggunakan beberapa kali untuk menggabungkan kemarahan Buddha dan lotus api. Huhuhu. Naga energi putih susu dan cermin cahaya kedua hancur setelah beberapa menit kebuntuan, pecah seperti kaca dalam sekejap, dan kemudian naga itu juga memanfaatkan situasi untuk bergerak menuju cermin cahaya terakhir. Cermin cahaya terakhir jelas merupakan cermin dengan pertahanan paling kuat. Kamu benar-benar luar biasa dari alam bawah. Wu Huan juga meraung ketika dia melihat Xiao Yan yang telah menghancurkan dua pertahanan Solomon satu demi satu, tetapi siapapun dapat mendengarnya, dan itu jelas dalam suara Wu Huan. Juga bermartabat. Jika Sulaiman terakhir ini dikalahkan, maka Wu Huan juga akan dikalahkan. Mendengar itu, Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, dan kemudian menatap Wu Huan dengan heran. Meskipun dia berasal dari pesawat yang lebih rendah, dia tidak pernah menceritakan rahasia ini kepada orang lain. Dengan kekuatan King Yuan dari Dou Sheng, tentu saja dia tidak akan tahu, dan King Yuan masih dalam keadaan koma. Selain itu, dia adalah asosiasi alkemis, dan dia juga seorang penatua. Mereka seharusnya tidak mengetahui rahasia ini sendiri. Tak perlu dikatakan, dapat diketahui dari fakta bahwa Yueru tidak ragu-ragu untuk melindungi dirinya di reruntuhan. Oh, Wu Huan, apa maksudmu dengan itu? Xiao Yan juga bertanya dengan curiga. Hahaha, jangan bertingkah bodoh denganku. Kalau orang lain tidak tahu, bagaimana aku masih bisa tahu? Apakah mudah menyerap kekuatan bayangan ajaib sebelumnya? Wajah Wu Huan juga menjadi mengerikan, dan kemudian aura merah menyalanya perlahan melilit cermin cahayanya. Baris terakhir Salomo menjadi lebih kuat di bawah restu Wu Huan. Orang ini tidak bisa tinggal. Xiao Yan juga mendengar sesuatu yang berbeda dari kata-kata Wu Huan. Tampaknya harus ada masalah di Wu Cheng ini. Xiao Yan berani menipuku. Di bawah perlindungan Salomo yang mempesona, Wu Huan juga tertawa, karena Xiao Yan di depannya hanyalah kekuatan tingkat tengah Kaisar Dou Bintang 3, dan dia adalah puncak Kaisar Dou Bintang 3 yang bermartabat. Untuk berurusan dengan orang seperti ini, Wu Huan memiliki banyak hal yang harus dilakukan, kepercayaan diri yang besar pasti akan membunuh dengan satu pukulan, jadi saya tidak bisa tidak mengatakannya. Aku tidak bisa memintanya. Xiao Yan juga menuangkan kekuatan yang sangat tirani pada naga raksasa apinya di akhir, dan kemudian dia tidak mengendalikan naga raksasa itu, dan membiarkan naga raksasa itu mengamuk dan mengenai Solomon terakhir yang kokoh. Cermin cahaya. Naga raksasa yang dibungkus dengan api putih susu dengan kejam menabrak cermin cahaya Dou Qi merah menyala yang kokoh, dan percikan api tiba-tiba berkibar, dan langit jauh di pegunungan binatang iblis juga bergetar. Di belakang naga putih susu, Xiao Yan juga menatap Wu Huan, dan kemudian perlahan menyentuh penguasa berat di belakangnya dengan tangan kirinya. Di bawah perlindungan cermin lampu merah menyala, Wu Huan juga memegang pedang panjang di tangannya, dan lalu ujung pedang menunjuk ke tempat Xiao Yan berada. Pedang ini disebut tahanan Yuan, dan sebelum kamu telah membunuh banyak orang yang disukai surga. Kamu bisa mati dengan pedang ini, dan kamu tidak akan menyia-nyiakan namamu sebagai alkemis tingkat pertama. Dan aku juga sangat tertarik dengan nyala api di tubuhmu. Setelah itu, ujung pedang panjang Wu Huan, ada lingkaran bilah angin berputar berkecepatan tinggi, seperti bola cian yang ditutupi bilah. Apakah itu? Aku tidak menyangka kamu tahu banyak, dan aku juga sedikit tertarik padamu. Setelah Xiao Yan berkata, Dou Qi di sekujur tubuhnya tiba-tiba berputar, dan Fen Jue di tubuhnya berlari dengan kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi dengan Xiao Yan. Tawanan! Suara penuh gairah bergema dari kedalaman pegunungan Warcraft www.novel.com. Suara itu baru saja jatuh, dan pedang panjang di tangan Wu Huan melonjak beberapa kali, memancarkan cahaya abu-abu, dan cuaca mengerikan muncul, dan kemudian Wu Huan tidak ragu-ragu, itu langsung berubah menjadi meteor dan mengabaikan keberadaan Xiao Yan. Mati. Wu Huan datang beberapa meter di depan Xiao Yan dalam sekejap, dan menemukan bahwa Xiao Yan tidak bergerak, seolah-olah dia telah menyerah, dan kemudian mendengus dingin. Meskipun Xiao Yan ini hanya berada di tahap tengah Kaisar pertarungan bintang 3, keterampilan pemurniannya berada di tingkat Kaisar, dan kekuatan jiwanya tidak lemah, meskipun dia tidak tahu untuk apa jiwa ini. Melihat Xiao Yan dengan mata tertutup, pedang panjang Wu Huan tidak tinggal terlalu lama, dan pedang panjang aneh di tangannya tiba-tiba bergetar. Cahaya kecil dan dalam hampir seukuran ibu jari. Langsung ditembak. Saat cahaya muncul, ruang bergetar beberapa kali. Sabu! Cahaya menakutkan menyerang Xiao Yan yang sudah dekat.
Merasakan cahaya menakutkan yang begitu dekat, Xiao Yan juga tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian melepas penguasa berat di belakangnya secara instan. Seekor naga raksasa dalam tidur nyenyak tiba-tiba terbangun, dan kekuatan yang kuat dan cahaya yang menakutkan bergabung bersama-sama. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Hancurkan musuh dengan satu kaki. Hancurkan untukku. Menghadapi serangan seni bela diri yang mengerikan ini, Xiao Yan juga mendengus dingin, dan kemudian mengangkat penguasa kuno api yang berbeda di tangannya. Saat energi api putih susu di sekitar tubuhnya berfluktuasi lebih dan lebih keras, jejak api substantif energi tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Itu menembus keluar dari ruang, dan akhirnya melilit tubuh Xiao Yan, berputar liar. Dengan rotasi energi ini, embusan angin tiba-tiba muncul dan menyapu ke segala arah. Pohon besar di langit gemetar. Api membelah penggaris gelombang. Dengan teriakan keras Xiao Yan, penggaris berat yang awalnya hitam pekat juga meledak menjadi warna-warna indah, dan kemudian Xiao Yan mengangkat penggaris berat dengan kedua tangan dan menghadapi cahaya pedang panjang yang mendekat. Kekuatan mengerikan yang membakar memancar dari penguasa kuno api abadi, dan kemudian membentuk gelombang kejut setinggi 100 meter, bersiul pada cahaya pedang panjang yang bertiup di wajah. Huhuhu. Penggaris berat dan cahaya hanya menyentuh satu sama lain, dan kemudian cahaya menolak selama beberapa detik, dan kemudian langsung layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Gelombang kejut juga menyerang seni bela diri dengan pedang panjang di tangannya seperti bambu patah. Wajah Wu Huan juga menjadi gelap saat ini. Dia jelas telah meremehkan kekuatan Xiao Yan sebelumnya, karena Wu Huan juga menemukan bahwa saat dia melepaskan penguasa berat dari belakang Xiao Yan, aura Xiao Yan langsung melonjak. Puncak dari Samsung Doudi. Senyum Wu Huan bahwa dia telah memenangkan tiket juga hilang di depan Xiao Yan, yang tiba-tiba berada di puncak Dou di bintang 3. Bagaimana mungkin? Wu Huan menatap Xiao Yan dengan tidak percaya. Tetapi pada saat ini, dia tidak terlalu peduli. Wu Huan mendengus dingin, dan kemudian seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura merah menyala, seperti pedang panjang di tangannya. Lebih kuat dari sebelumnya menyerang Xiao Yan. 11ZC. Wu Huan juga jelas bahwa menghadapi Xiao Yan, yang juga berada di puncak Dou di bintang 3, jika dia tidak bekerja keras, dia akan berakhir. Bum bum bum. Gelombang serangan menakutkan lainnya, kali ini, cahaya pedang panjang yang dipegang oleh Wu Huan sekali lagi dihamburkan oleh gelombang kejut api. Namun, Wu Huan kembali normal setelah kejutan singkat, dan kemudian dia juga memiliki rencana di hatinya. Karena ini masalahnya, maka dia hanya bisa menggunakan cara terkuatnya. Wu Huan percaya bahwa bahkan jika Xiao Yan ini melompat, dia tidak akan bisa melakukannya, itu tidak layak disebut bahkan di bawah serangan terkuatnya. Setelah menerima serangan menakutkan Xiao Yan, lengan Wu Huan tersentak keras, dan kemudian pedang panjang itu menunjuk secara diagonal ke langit, dan kemudian pedang panjang itu tiba-tiba menunjuk ke Xiao Yan dengan suara angin yang pecah. Energi gelap yang mengerikan tumpah ke tanah bersama udara, dan segera, pohon-pohon dan batu-batu besar di sekitarnya berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Burung tahanan! Teriakan menggelegar tiba-tiba terdengar, dan di ujung pedang panjang, dendam merah menyala seperti semburan gunung meletus. Lampu merah menyala yang luar biasa, dengan suara yang sangat tajam dan menusuk, menembus ruang seperti kilat dan menembak langsung ke Xiao Yan di kejauhan. Dimanapun lampu merah menyala itu berlalu, seluruh langit sedikit bergetar. Pukulan penuh seni bela diri ini sangat menakutkan. Murid hitam legam Xiao Yan hampir diselimuti cahaya pedang merah menyala yang menutupi langit dan tanah. Sebagai target utama, Xiao Yan bisa merasakan serangan yang mengerikan dan ganas yang terkandung dalam cahaya pedang merah menyala itu. Namun, ini masalahnya, Xiao Yan juga memiliki keyakinan mutlak, serangan apapun harus menghilang di bawah api anehnya sendiri. Seteguk udara yang sedikit panas tersedot ke dalam paru-parunya. Xiao Yan mengambil langkah lambat dan kuat ke depan di udara itu. Dia memegang penguasa kuno api abadi di tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Di lengannya, biru pembuluh darah terbuka, seperti garis yang menggeliat, seperti ular. Saat berikutnya, lengan Xiao Yan bergetar, dan penguasa kuno api abadi di tangannya tiba-tiba jatuh. Dua teriakan liar tiba-tiba terdengar, dan segera, di atas penggaris yang berat, penggaris putih susu yang besar, setinggi 100 kaki, ditembakkan dengan potensi yang mengerikan seperti bambu yang patah. Saat cimang ditembakkan, ruang itu seperti danau yang dilemparkan ke dalam batu besar, dan ada fluktuasi besar, bumi yang semula utuh, retakan selebar 100 meter, menyebar dengan cepat di sepanjang lintasan cimang. 100 sang cimang putih susu raksasa melintas dari tangan Xiao Yan seperti kilat, dan kemanapun dia pergi, energi kecil dari cahaya cimen meluap, secara langsung menyebabkan ruang di sekitarnya hancur.
Di langit, cahaya pedang menyilaukan merah berapi-api berukuran 100 sang menempati setengah dari langit, dan itu juga merupakan cahaya merah putih susu 100 sang, yang menembak langsung seperti bulan sabit. Dua serangan yang sangat menakutkan akan memulai tabrakan seperti tabrakan meteorit. Di udara, cahaya penggaris putih susu dan cahaya pedang merah menyala akhirnya bertabrakan dengan keras di saat berikutnya. Namun, tabrakan di langit bukanlah ledakan mengejutkan yang bergema di langit seperti yang dibayangkan, tetapi anehnya, tidak ada suara sama sekali. Langit seperti putih susu dan merah menyala sehingga dua kelompok air dengan warna berbeda bertarung bolak-balik. Meskipun konfrontasi ini sangat sunyi dan hening, ruang menjadi sangat terdistorsi di mana dua energi menakutkan bersentuhan. Tidak nyata, perasaan yang menakutkan. Di tempat yang tenang jauh di pegunungan Warcraft ini, ada suara mendesi samar yang berasal dari energi yang bertarung bolak-balik di udara, putih susu dan merah menyala, seperti dua awan besar, menutupi langit jauh di pegunungan Warcraft. Konfrontasi yang tampaknya damai, tetapi mereka semua memegang gagasan untuk melahap pihak lain. Xiao Yan menatap dua kelompok besar energi di udara, di balik cahaya setinggi 100 kaki itu. Seluruh tubuhnya seperti pingsan, wajahnya sedikit pucat seperti kertas, dan tubuhnya goyah. Jika dia tidak menyentuh tanah dengan penggaris yang berat di tangannya, dia tidak akan bisa menstabilkan tubuhnya dan bisa hanya jatuh dari udara ke bawah. Jelas, kali ini, dia benar-benar menggunakan lapisan ketujuh untuk menghancurkan penguasa langit dan lapisan pertama, dan benar-benar memeras jejak dendam terakhir di tubuh Xiao Yan. Untungnya, Xiao Yan adalah seorang alkemis, dan begitu dia mendarat, dia mengeluarkan beberapa pil obat dari cincin itu, dan melahapnya di bawah tatapan iri Wu Huan. Dibandingkan dengan Xiao Yan, Wu Huan tidak seberuntung itu. Dia jatuh dari udara dalam sekejap. Membaca www.wukanshu.com tidak lebih baik dari Xiao Yan, tapi wajahnya sama. Pucat seperti kertas, dia menatap gugup pada energi yang dua kelompok di udara terus-menerus mengikis dan menelan satu sama lain. Mata mereka berdua saat ini semua di udara, untuk sementara, jauh di pegunungan binatang iblis. Mereka tampaknya menunggu hasil konfrontasi antara dua kelompok energi dengan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Dua penguasa putih susu bersinar dan pedang merah menyala yang terus-menerus menelan dan terjerat di langit tiba-tiba seperti air mendidih, berfluktuasi dengan hebat, dan segera kedua bola energi tiba-tiba membengkak di mata mereka berdua. Melihat dua kelompok energi besar yang tiba-tiba dan anehnya membengkak, untuk beberapa alasan, mereka berdua merasakan kegelisahan. Ketika ekspansi mencapai titik kritis tertentu, dua energi besar tiba-tiba menghentikan semua gerakan, dan kilau dalam yang aneh, seperti titik cahaya kecil, tiba-tiba muncul. Dengan munculnya kilau aneh itu, ruang tiba-tiba berfluktuasi. Xiao pukulan terkuat Yan dan Wu Huan tampaknya memiliki sedikit mutasi antara kontak dan menelan satu sama lain, dan dalam situasi ini, bahkan mereka sendiri merasa sangat bingung dan terkejut. Titik cahaya dengan cepat berkembang dalam dua kelompok energi. Pada akhirnya, titik cahaya menjadi semakin menyilaukan, dan fluktuasi ruang menjadi semakin ganas pada saat ini. Cahaya menyilaukan bersinar dari langit. Ketika energi langit dan bumi merajalela, kelompok energi putih susu dan merah menyala akhirnya tidak tahan dengan perubahan energi. Tiba-tiba, ledakan gemuruh, membawa badai yang sangat menakutkan, datang dari udara. Itu tersapu dari tengah, badai berlalu, dan ruang terombang-ambing. Bum bum bum. Cahaya penguasa putih susu yang menakutkan dan cahaya pedang merah menyala akhirnya meledak sepenuhnya. Lingkaran riak menyebar dari tempat di mana tenda penguasa putih susu dan tenda pedang merah menyala bertemu. Pegunungan binatang yang awalnya sunyi juga terbakar pada saat ini. Raungan dan raungan langit terus-menerus datang dari segala arah. Di pegunungan binatang iblis, sosok Xiao yang juga dengan cepat mundur. Pada saat yang sama saat dia mundur, sebuah botol giok halus muncul di tangannya. Ada beberapa pil obat yang sangat indah di dalam botol giok, dan dia dengan cepat memasukkan pil obat ke dalam tangannya. Di tengah permainan, dia berturut-turut menggunakan Buddha Furious Fire Lotus dan penguasa pemecah langit 7 lapis yang paling menakutkan, yang juga merupakan konsumsi yang cukup besar baginya, dan pada saat yang sama, dia juga menggunakan jiwanya. Kekuatan untuk memadatkan, Huang Quan Tianwu, mengambil keuntungan dari Wu Huan. Ketika melawan ketidakmampuan Ciman yang menakutkan untuk merasakan situasi di sekitarnya, ia diam-diam mengerahkan dan meledakkan kekuatan sinar Baisang dari penguasa penghancur langit 7 lapis. Dalam pertempuran sengit, kemarahan Xiao Yan yang tiba-tiba menyebabkan jiwa Wu Huan diserang dengan kejam, jadi dia lamban sejenak, dan kemudian Wu Huan bisa melarikan diri dari pusat ledakan. Serangan jiwa ini salah. Pada saat ini, Wu Huan juga sepenuhnya disapu oleh Xiao Yan ke area kekuatan penghancur yang paling menakutkan.
Setelah beberapa serangan Xiao Yan, bahkan orang kuat yang telah benar-benar mencapai bintang 4 Doudi, pasti akan mengalami cedera serius jika dia lengah. Xiao Yan tahu semua tentang kekuatan satu, yang secara khusus menyerang jiwa, dan yang lainnya memiliki kekuatan penghancur seperti kehancuran. Ketiganya digabungkan menjadi satu, kekuatannya sangat menakutkan. Badai itu seperti bencana alam di kehampaan, dengan liar melepaskan suhu yang mengerikan dan gelombang kejut yang menghancurkan. Kejutan semacam itu, bahkan Xiao Yan, tidak berani disentuh dengan mudah. Meskipun kekuatan penguasa langit pemecah lapisan ketujuh dan teratai api kemarahan Buddha sangat kuat, kekuatan Wu Huan juga sangat tirani. Selain itu, orang ini agak aneh, saya khawatir sulit untuk membunuhnya. Sosok Xiao Yan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, matanya berkedip cepat. Mengaum. Dan tepat ketika pikiran ini melintas di benak Xiao Yan, badai api besar di kejauhan bergetar hebat, kecepatan rotasi sebenarnya secara bertahap melambat, dan kemudian, penuh dengan niat membunuh yang gila, suara raungan menderu datang dari badai api. Benar saja, dia tidak mati. Mendengar raungan kemarahan, hati Xiao Yan sedikit tenggelam. Dia ingin membunuh pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Dou bintang 3 dengan satu pukulan. Tampaknya agak aneh. Namun, sejak promosi, dia belum bisa menstabilkan wilayahnya, jadi juga sulit untuk berurusan dengan seni bela diri. Bang! Tidak lama setelah raungan kemarahan terdengar, cakar besar setinggi puluhan kaki melangkah keluar dari badai dengan ganas. Segera, sosok berdarah secara paksa tersapu keluar dari badai api. Mata merah darah, dipenuhi dengan kebencian yang tak tertandingi, menatap Xiao Yan di jarak. Sosok berdarah ini adalah fantasi bela diri agung yang asli. Pada saat ini, dia terlihat sangat malu. Pada sosok ramping, darah mengalir seperti sungai, dan luka yang dalam seperti parit. Tubuhnya, samar-samar, masih bisa melihat tulang putih. Di luka jelas, meskipun orang ini telah selamat dari kekuatan menakutkan Huang Quan Tianwu dan kekuatan menakutkan dari lapisan ketujuh yang menghancurkan langit, dia juga telah membayar harga yang mahal untuk ini. Bajingan kecil, mati untuk tuan muda ini. Wajah Wu Huan mengerikan, dia batuk dengan keras. Seteguk darahnya dimuntahkan oleh kekuatan yang menakutkan, lengannya berubah menjadi tamparan energi yang sangat besar, dan dia menampar kepala Xiao Yan dengan keras. Xiao Yan juga dapat merasakan bahwa Wu Huan saat ini hanyalah akhir dari kekuatan, dan serangan ini terlalu lemah, dan tersebar dengan gelombang. Di bawah pengaruh mendapatkan pil obat, kekuatan Xiao Yan juga sebagian pulih, dan dia terlalu sibuk untuk menangani beberapa bekas luka besar dan kecil di tubuhnya, jadi dia berjalan perlahan menuju tempat Wu Huan berada. Karena ini masalahnya, maka masih ada prinsip membiarkan harimau kembali ke gunung. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan, si hati-hati, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Raja Naga Emas juga menatap Wu Huan dan berkata. Xiao Yan mendekati Wu Huan perlahan, mata di atas sosok berdarah Wu Huan juga terlihat sangat ganas, seolah ada sesuatu yang menunggu kesempatan di dahinya. Ini. Perubahan tiba-tiba membuat Xiao Yan tertegun sejenak, dan dia dengan cepat sadar kembali. Tepat saat dia hendak menghindar dengan tergesa-gesa, cahaya hitam pekat yang sangat suram tiba-tiba melintas di bola matanya. SST. Cahaya hitam lega menyapu dan membalas tatapan kaget Xiao Yan, karena dia melihat sepertinya ada sesuatu di dahi Wu Huan. Ini sebenarnya kutukan darah. Seru Raja Naga Emas dari atas ring. Hah? Mendengar ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening, rupanya ini pertama kalinya dia mendengar apa yang disebut kutukan darah, apa sebenarnya itu? Aku tidak menyangka akan menghadapi kutukan darah di Wucheng kecil ini. Penyusupan ras alien ini sangat dalam. Raja Naga Emas juga berkata dalam perubahan hidup. Tuan, meskipun saya tidak tahu apa mantra darah ini, saya adalah murid guru Tuoshi dan keponakan Anda. Ini tidak akan pernah berubah. Xiao Yan juga tersenyum sedikit dan menatap Tuan Jin Long Wang Dao yang ragu-ragu untuk mengatakan apapun. Hahaha, aku akan tenang dengan kata-katamu. Alien ditekan dan disegel di luar dunia dakian, tetapi mereka terus berusaha mengikis dunia dakian kita, sehingga ada manusia serakah yang setia kepada alien di dunia dakian. Kutukan darah ini adalah sejenis makhluk luar angkasa. Metode rahasia yang digunakan oleh ras jahat untuk mengendalikan mereka. Ini adalah teknik rahasia yang memungkinkan mereka yang setia kepada mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka melalui kutukan darah. Namun, harganya terlalu berat. Efek sampingnya juga cukup mengerikan. Ditanam dengan kutukan darah ini sama dengan melayani alien selama sisa hidupmu, untuk selamanya, bahkan jiwa harus didorong oleh alien www.novel.com, tapi orang-orang ini juga bisa mendapatkannya. Inginkan kekuatan yang kuat atau semacamnya, tetapi dalam analisis terakhir,
tidak mungkin untuk lolos dari akhir ditelan oleh ras jahat asing itu. Dan lihat rune di dahi Wu Huan, ada 3 darah. Mantra darah dibagi menjadi 7 kelas, kelas 1 dan 2 adalah yang paling umum, kelas 3 dan 4 agak luar biasa, dan kelas 5 dan 6 adalah orang-orang yang dipercaya oleh suku-suku jahat di luar wilayah. Adapun ke-7 kelas, sudah lama tidak muncul. Pengemudi kutukan darah tingkat 7 dekat dengan puncak Doudi, dan dia memiliki tempat bahkan di ras alien. Raja Naga Emas juga melihat kutukan darah 3 warna di dahi Wu Huan dan berkata perlahan-lahan. Aku tidak percaya bahwa Wu Huan ini adalah pemilik kutukan darah 3 warna, jadi itu berarti keluarga mereka memiliki posisi tertentu di klan jahat asing, dan mereka tidak bisa tinggal. Xiao Yan juga pulih di kejutan singkat, dan kemudian dendam tubuhnya melambat. Dia perlahan-lahan membungkus telapak tangannya dan berjalan pergi menuju Wu Huan yang sudah dekat. Xiao Yan, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti ini? Itu terlalu naif. Hahaha. Wu Huan juga melihat telapak tangan yang menyala yang tiba-tiba datang, dan kemudian dia tidak takut sama sekali, dan berkata dengan senyum muram di wajahnya. Suara Wu Huan baru saja jatuh, dan kemudian 3 warna merah di dahinya sepertinya merasakan ancaman mematikan, dan kemudian cahaya gelap yang tebal muncul. Sinar cahaya hitam muncul, dan tubuh Wu Huan yang awalnya terluka parah dan sekarat perlahan-lahan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Karena latar belakang Xiao Yan, konsumsinya sekarang tidak sedikit, dan itu tidak akan dapat mengembalikan puncaknya dalam waktu singkat. Serangan telapak tangan yang tampaknya tirani dengan mudah diselesaikan oleh cahaya gelap Wu Huan. Kembalilah. Energi iblis ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani sekarang. Langkah ceroboh sangat merepotkan, kata Raja Naga Emas tiba-tiba. Mendengar itu, Xiao Yan juga menjauhkan diri dari seni bela diri ini. Ada juga sedikit senyum di wajah muram Wu Huan. Fighting Ki yang gelap gulita perlahan-lahan memperbaiki tubuh Wu Huan yang sekarat, dan kemudian Fighting Ki di tubuhnya sedikit pulih. Dia segera menundukkan kepalanya dan menatap Xiao Yan. Jelas kali ini dia meremehkan kekuatan Xiao Yan, tapi untungnya dia memiliki darah kekuatan mantra, jika tidak maka akan banyak kerusakan. Kembalilah. Melihat tenda hitam pekat yang besar memperbaiki tubuhnya, Wu Huan juga berteriak keras, dan kemudian dendam hitam pekat itu perlahan mundur ke dahinya. Setelah melakukan semua ini, Wu Huan dengan hati-hati mengingat pertempuran barusan, tetapi dia dikalahkan untuk waktu yang lama, dan dia hampir tersesat di sini. Pada saat ini, Wu Huan juga memiliki mundur di dalam hatinya. Dia telah berani melawan Xiao Yan sebelumnya. Di satu sisi, itu karena Xiao Yan adalah orang yang dicari oleh kekuatan itu, dan dia memiliki kutukan darah 3 warna pada dirinya sendiri, dan dia percaya diri. Dia datang untuk jatuh ke dalam perangkap, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan saat ini benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat pada serangan awal, hanya variasi metode yang tak ada habisnya membuat hatinya bergetar. Sepertinya kita hanya bisa mundur dulu. Agaknya, keberuntungan di kehancuran ini juga diperolehnya, tapi karena dia membunuh dan menyerap kekuatan jiwa yang dikumpulkan oleh utusan, orang-orang dari kekuatan itu pasti akan menemukan masalah dengannya. Anak ini, saya akan menghemat waktu dan membunuh anak ini lagi. Pikiran ini melintas di hatinya, dan Wu Huan akhirnya memutuskan untuk berhenti berkelahi. Dia menatap Xiao Yan, yang tampaknya akan menjarah lagi, dan mundur dengan tajam, ingin mundur ke kedalaman pegunungan binatang buas yang kacau di tengah. Mau kemana? Namun, saat Wu Huan melangkah mundur, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di belakangnya, dan pada saat yang sama, ada angin yang sangat panas dan menakutkan. Serangan tiba-tiba itu membuat kulit Wu Huan berubah, dan tubuhnya berbalik dengan cepat seperti refleks terkondisi, dan telapak tangannya yang dipenuhi dendam merah menyala dengan cepat menyambutnya. Bang bang bang! Angin kencang tiba-tiba menyebar pada saat ini, dan Wu Huan, yang bergegas menemui musuh, tiba-tiba merasa sesak di dadanya, dan tubuhnya terguncang lebih dari 10 meter, berdiri di tempat dia sebelumnya mundur. Xiao Yan! Melihat sosok itu, Wu Huan tiba-tiba menggertakkan giginya. Meskipun Wu Huan memiliki kutukan darah 3 warna, dia juga sangat jelas bahwa begitu dia benar-benar menggunakan kekuatan kutukan darah ini, masa depannya akan berakhir. Ketika dia berpikir bahwa dia akan didorong oleh orang jahat itu setiap hari di dunia. Masa depan, Wu Huan. Saya merasa sangat tidak nyaman. Wajah Xiao Yan tanpa ekspresi, api putih susu berlama-lama di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa api, menginjak kehampaan, selangkah demi selangkah menuju Wu Huan. Sial! Xiao Yan, jangan paksa aku, kalau tidak. Melihat penampilan Xiao Yan, Wu Huan mau tidak mau menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin.
Sudut mulut Xiao Yan mengangkat busur tajam, dan dendam putih susu yang besar dengan cepat mengebun di telapak tangannya. Kamu masih ingin membunuhku dengan kekuatanmu yang bahkan tidak kamu miliki di panggung tengah Dou di bintang 3. Wu Huan tertawa dengan marah. Ketika wajahnya berubah, dia buru-buru berbalik untuk menemuinya, telapak tangannya menari, dan ki pertarungannya yang kuat membentuk jaringan energi kedap udara di depannya. Bang bang bang! Xiao Yan tidak peduli tentang hal lain, dia mengayunkan tinjunya, dan setiap kali dia mengayunkannya, akan ada suara angin yang tajam dan menusuk, ruang retak, dan retakan gelap muncul. Bang bang bang! Dalam menghadapi serangan sengit Xiao Yan, Wu Huan juga diam-diam mengeluh dalam hatinya, dan sosoknya terus mundur. Kekuatan Xiao Yan saat ini hampir menekannya ke titik di mana dia hanya bisa bertahan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat itu akan jatuh ke tangan Xiao Yan. Sepertinya kita tidak bisa terjerat lagi, bocah brengsek. Akun ini akan diingat oleh Tuan Muda Ben, dan kamu akan membayarnya kembali cepat atau lambat. Wu Huan berteriak dengan ganas di dalam hatinya, dan telapak tangannya tiba-tiba meningkat, dengan paksa mengguncang tubuh Xiao Yan. Menyerang, jari-jari kakinya sedikit kosong, dan sosok itu terbang terbalik. Tiba-tiba mempercepat, sosok itu ada di udara, Wu Huan hanya menghela nafas lega. Perasaan berbahaya tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya, dan bulu-bulu dingin di sekujur tubuhnya berdiri tegak saat ini. Wang Quan mengacu pada telapak Wang Quan. Tepat ketika hati Wu Huan dipenuhi dengan rasa bahaya, teriakan dingin sedikit membawa angin dingin, dan itu terdengar seperti hantu di telinga Wu Huan. Tidak baik. Merasakan gerakan di belakangnya, wajah Wu Huan langsung pucat, dan kecepatan Xiao Yan lebih cepat dari yang dia duga. Bang! Wu Huan yang bereaksi, hanya tersisa pertempuran dan bergegas melonjak di dalam tubuh, tetapi belum sepenuhnya membentuk perisai pertahanan di belakangnya. Sidik jari putih susu dan sidik jari seukuran tamparan diam-diam mendarat di punggungnya, energi menakutkan melonjak keluar seperti sungai siang pada saat ini. Bum bum bum. Lubang serang Xiao Yan langsung menembus punggung Wu Huan. Batuk, batuk, batuk. Perasaan lemah datang dari seluruh tubuh Wu Huan. Untuk novel, Kom melihat lubang seukuran kepalan tangan di dadanya, darah mengalir keluar seperti sungai. Sudah waktunya untuk berakhir. Karena kamu berada di perusahaan ras jahat asing itu, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Meskipun Xiao Yan belum melihat apa yang disebut klan jahat asing dengan matanya sendiri, dia tahu dari mulut tuannya Jin Longwang bahwa klan jahat asing adalah orang yang tak termaafkan, dan dia kejam di hadapan Wu Huan. Mengangkat penguasa berat di tangannya, dia menghidupkan kembali dendamnya yang pulih, dan kemudian menebas dengan kejam di tempat Wu Huan tinggal. Sekarang keduanya terluka parah, pukulan ini cukup untuk membunuh Wu Huan. Tenda Qi pada penguasa kuno Yi Huo Heng menebas dengan kejam ke arah Wu Huan. Wu Huan juga berjuang mati-matian, tetapi tubuhnya yang terluka parah tidak bisa berjalan sama sekali, menyerang. Wu Huan juga menggertakkan giginya sedikit, dan kemudian kilatan tekad melintas di matanya, jelas dia akan menggunakan pilihan terakhir. Melihat puluhan kaki cahaya mendekati Wu Huan yang terluka parah dan sekarat, aura familiar muncul di depan Xiao Yan. Kiang-kiang. Sebuah rantai hitam muncul tepat di depan Wu Huan, dan puluhan kaki cahaya langsung ditentang. Jie, layak menjadi alkemis kekaisaran, kekuatan jiwamu seharusnya sangat lezat. Di bawah jubah hitam, seringai sinis keluar. Klan jiwa? Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, dan kemudian menatap serius pada pria berjubah hitam di samping Wu Huan. Karena dia merasakan kekuatan darah yang sama dari pria berbaju hitam seperti orang-orang di aula jiwa saat di benua Douki. Brengsek! Sebenarnya ada klan jiwa di benua Doudi ini. Xiao Yan juga pada saat pria berjubah hitam muncul, dikombinasikan dengan rantai hitam pekat di udara, dia memutuskan sekilas bahwa ini adalah metode biasa dari istana jiwa di benua Douki. Namun, bagaimana mungkin klan jiwa ini masih ada di bidang atas benua Doudi? Dan itu persis sama dengan Soul Race di benua Douki. Apakah ayahmu memintamu untuk datang? Wu Huan juga tenang dengan tegas. Bagaimanapun, selama dia tidak melepaskan kekuatan penuh dari kutukan darah 3 warna, dia tidak akan menjadi iblis. Kamu masih berguna, ini bukan waktunya bagimu untuk mati. Melirik Wu Huan yang sekarat, jubah hitam itu berkata dengan dingin. Kamu tahu terlalu banyak. Ini tempat tidurmu. Memalingkan kepalanya untuk melihat Xiao Yan, suara suram di bawah jubah gelap membuat ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Jatuh! Ditemani oleh suara pria berjubah gelap yang menyeruput dengan dingin, rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui meledak dari kabut hitam dengan cara yang kejam, lalu terjalin dan saling bersilangan, dan akhirnya jatuh dengan kejam.
Di tempat Xiao Yan berada, rantai bergetar, dan semua rute pelarian Xiao Yan diblokir. Brengsek! Xiao Yan juga memarahi secara diam-diam, kekuatan pria berjubah hitam ini mungkin telah mencapai puncak Kaisar Dou Bintang 4, dan dia tidak bisa menahan di puncaknya, belum lagi keadaan cedera serius sekarang. Tuan, sepertinya Anda akan bekerja keras. Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak terburu-buru, aku akan bersikeras untuk bertemu. Raja Naga Emas juga cukup puas, dan melalui pertempuran sengit seperti itu juga sangat bermanfaat bagi kekuatan Xiao Yan. Bum bum bum. Di hadapan rantai ini, Xiao Yan juga bisa merasakan kekuatan dingin dan jahat dari mereka, dan satu-satunya kekuatan yang tersisa tiba-tiba meledak. Terus-menerus mengalir keluar dari tubuhnya, membakar rantai hitam legam itu. Bagaimanapun, api putih susu dibentuk oleh perpaduan 23 jenis api yang berbeda. Setelah melilit rantai, ada jeritan dan jeritan yang tak terhitung jumlahnya, dan kabut hitam terus mengalir keluar dari rantai, mati-matian melawan. Nyala api. Pada saat pria berjubah hitam legam muncul, Xiao Yan juga tahu bahwa itu hari ini pasti pertarungan putus asa. Esensi darah dengan kekuatan mengerikan langsung terbungkus api putih susu. Ini adalah esensi darah yang diperoleh dari kadal naga haus darah sebelumnya, yang membangkitkan perisai pertahanan haus darah, dan bahkan kekuatan puncak Kaisar Pertempuran Bintang 4 berjubah hitam pekat ini sudah cukup untuk menahan pukulan. Retak! Di bawah perjuangan api putih susu, beberapa rantai hitam legam langsung terbakar dengan beberapa retakan kecil. Di celah-celah rantai, kabut hitam melonjak, dan samar-samar, ada wajah-wajah kecil yang mengerikan muncul, yang terlihat sangat aneh. Jika Xiao Yan berada di puncaknya, dia pasti masih memiliki kekuatan untuk melawan pria berjubah gelap itu, tapi setelah keluar dari serangan itu, dia tidak punya waktu untuk menstabilkan wilayahnya setelah menyerap energi Yin Yang Xin, dan setelah pertempuran sengit dengan Bu Huan, dia sekarang bisa mengatasinya. Juga cukup melelahkan. Merasakan retakan kecil pada rantai, pria berjubah hitam itu tiba-tiba meningkatkan kekuatannya. Kulit Bu Huan juga sedikit berubah. Dia memang meremehkan kekuatan Xiao Yan sebelumnya, tapi dengan keluarga di depannya, bersamanya, Xiao Yan ini pasti tidak akan bisa melarikan diri hari ini bahkan dengan 3 kepala dan 6 lengan. Lo! Hearing his turn showed, Ishallallahu alaihi wasallam that the handprint of the man in the black cloak changed, and a thick black mist suddenly burst out from his sleeve, and then turned into countless souls with hideous faces, howling miserably, overwhelming the sky. Facing Xiao Yan, who had been blocked for a long time. Bang bang bang. These ferocious souls filled with black mist just touched Xiao Yan's body, and they were directly burned into nothingness by the milky white flame, but even so, their number was extremely terrifying. Thousands of them were black and zero. The soul that controlled the mind was like a moth to a flame, rushing towards Xiao Yan with a suicidal madness. Looking at the miserable howl that filled the sky, and finally all the souls that were burned into nothingness by Xiao Yan's milky white flames, Wu Huan's complexion was also a little ugly. Means. These bastards. Xiao Yan's face was ashen as he scolded through gritted teeth. Setelah berurusan dengan itu sekarang, jelas bahwa itu pria berjubah hitam tidak melakukan yang terbaik, jika tidak, situasi Xiao Yan saat ini akan sangat berbahaya. Tapi berkeliling seperti ini membuat Xiao Yan merasa seperti berada dalam situasi putus asa. Jie, apakah kamu ingin berusaha sekuat tenaga? Tapi sudah terlambat sekarang. Melihat sikap Xiao Yan dengan perisai pertahanan berwarna darah di sekujur tubuhnya, pria berjubah hitam itu juga tersenyum aneh, dan segera melambaikan lengan bajunya, menciptakan kabut hitam yang aneh. Dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya, dan akhirnya mengembun menjadi lapisan awan gelap di langit. Bahkan sinar matahari di atas langit sulit untuk masuk. Untuk sementara waktu, langit di mana pegunungan binatang iblis berada langsung menjadi gelap. Tindakan pria berjubah hitam itu adalah menutupi langit dan matahari. Bahkan pembangkit tenaga listrik puncak bintang 4 tidak bisa tidak terkejut. Kekuatan ini benar-benar menakutkan. Awan hitam diselimuti kegelapan, dan pria berjubah hitam itu tampak tidak terlihat, menghilang dengan aneh. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi sangat sunyi. Di lingkungan yang menyeramkan dan aneh ini, bahkan pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 4 adalah satu-satunya yang gelisah. Angin mendung yang aneh melayang dengan tenang, mata Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus api putih susu yang kaya, tiba-tiba menyusut, dan segera berbalik dan meninju ruang kosong di belakang Hin Www, Ngelovel, Kom dengan gerakan tinju, kekuatan jiwa yang melonjak yang memenuhi seluruh tubuh juga bergerak bersamanya.
dan tinju kering itu sepertinya menyebabkan getaran ruang ini bercampur dengan angin yang kuat dan tak tertandingi, dan menghancurkannya dengan keras. Ledakan. Di mana tinju mendarat, bayangan hitam muncul dengan aneh, tinju bertabrakan, dan riak energi seperti energi nyata menyebar ke segala arah, dan akhirnya membawa suara teredam seperti guntur di langit. Cici! Tinju itu terhuyung-huyung, dan kedua sosok itu menghilang lagi dengan aneh di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa saat, ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada 100 meter jauhnya. Untuk sesaat, guntur bergulung di langit, dan siluet berkedip. Munculnya, akan menyebabkan ledakan gemuruh karena tabrakan kekuatan yang sangat kuat, menyebabkan banyak orang di bawah ketakutan. Di atas langit, awan hitam bergulung, dan ketika ada fluktuasi kekuatan sesekali, lapisan awan hitam tebal hanya memecahkan celah, memungkinkan seberkas sinar matahari masuk. Tetapi pada saat ini, bahkan sinar matahari, itu membuat orang tidak merasakan apa-apa. Makna hangat. Bang bang bang. Perisai pertahanan naga haus darah di tubuh Xiao Yan juga hancur pada saat ini, dan ki pertempuran di tubuhnya akan habis. Susu, sepertinya Tuhan tidak membantumu. Menderita sampai mati. Sidik jari jubah hitam itu berubah, dan rantai besar itu mengandung kekuatan yang menakutkan, dan itu bergegas menuju Xiao Yan, mencoba membunuhnya dengan satu pukulan. Saat Xiao Yan hendak menerima tantangan itu, tawa hangat tiba-tiba muncul di belakangnya. Ling Feng yang menakutkan juga langsung membubarkan serangan rantai dengan mudah. Bukan giliranmu untuk menuding orang yang ingin aku lindungi. Susu, lebih baik keluarga Yuemu tidak ikut campur dalam urusan kami dengan anak ini, jika tidak maka akan membuat keluarga Yuemu gelisah. Pria berjubah hitam itu juga berkata dengan sungguh-sungguh, karena dia berada di puncak bintang 4-nya. Melawan kaisar kekuatan, saat sosok kekar ini muncul di depannya, dia juga merasakan sesuatu yang salah. Hanya ada satu kemungkinan dalam situasi ini. Pria parubaya kekar di depannya hanya lebih kuat darinya. Ini tidak terlalu merepotkan. Yuyu juga jatuh ke sisi Xiao Yan, dan kemudian meletakkan telapak tangannya yang besar di bahu Xiao Yan. Dengan kekuatan Yuyu, dia secara alami merasa bahwa Xiao Yan terluka saat ini, meskipun itu tidak dihitung. Itu serius, tetapi juga mencapai tempat di mana lampu itu habis, dan kemudian kekuatan yang agung dan lembut mengairi tubuh Xiao Yan, mencoba memperbaiki beberapa luka Xiao Yan. Dalam pertempuran dengan Wu Huan, tidak ada banyak energi dendam yang tersisa di tubuh, dan kemudian dalam pertempuran dengan pria berjubah hitam, satu-satunya energi dendam yang tersisa dikonsumsi. Merasakan kekuatan lembut yang tiba-tiba ini, Xiao Yan juga mengklik Yuyu dengan pengertian. Mengangguk. Oh, kamu benar-benar luar biasa. Kamu telah dipromosikan ke puncak Dou di bintang 3 hanya dalam beberapa hari. Jika gadis di keluargaku ini memiliki setengah dari kecepatan kultivasimu, itu akan bagus. Yuyu singkat menghubungi Xiao. Yan Hou juga terkejut dan berkata, Anda harus tahu bahwa setiap tingkat pembangkit tenaga listrik Dou di membutuhkan kekuatan besar sebagai dukungan. Xiao Yan menerobos ke puncak bintang 3 Dou di dalam waktu singkat setengah bulan. Dia seharusnya mendapatkan kekayaan besar di reruntuhan itu, jika tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk maju dalam waktu sesingkat itu karena bakat dan kecerdasannya. Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Yuiru memelototi ayahnya dengan sengit, saat dia banyak berbicara, dan kemudian berjalan lurus di depan Xiao Yan, melihat luka besar dan kecil di tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dengan sedih. Tidak apa-apa. Xiao Yan juga bisa melihat bahwa Yuiru memiliki beberapa motif tersembunyi, tapi sekarang jelas bukan tentang ini. Orang-orang berjubah hitam masih ada di sana, dan kekuatan klan jiwa seharusnya tidak kecil. Xiao Yan jelas tidak ingin mereka mengunjungi keluarga Yu. Air berlumpur ini. Jangan khawatir, karena kamu telah menyembuhkan ayahku, maka kamu adalah dermawan abadi keluarga Yu kami, dan ayahku ada di sini. Yuru sepertinya melihat kekhawatiran Xiao Yan, dan kemudian berkata, anak ini mau tidak mau membalas dendam karena telah menyakiti Wu Huan. Jika keluarga Yuemu bersikeras untuk melindunginya, maka konsekuensinya. Pria berjubah hitam itu mencibir, dan maksudnya jelas. Hei, saya sudah lama mendengar bahwa Wu Huan, putra Wu Cheng yang bangga, memiliki karakter yang harus dilaporkan, dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada kerusakan dalam pertempuran. Mengapa Anda membawa Wu Cheng keluar lagi? Saya benar-benar berpikir bahwa keluarga Qin Cheng Yu saya takut. Yuyu juga berbicara perlahan, dan Douki yang agung juga meledak, jelas Curan tidak takut. Bahkan jika dia diangkat keluar dari Wu Cheng, dia tidak bisa menekan keluarga Yu. Pria berjubah hitam itu juga mengutuk ke dalam, dan kemudian membantu Wu Huan, yang terluka parah dan sekarat.
Setelah berpikir beberapa saat, dia ingin melarikan diri. Lagi pula, jika tubuh Wuhuan yang terluka parah tidak dirawat tepat waktu, kemungkinan besar ada sesuatu yang tertinggal, dan jelas sangat sulit baginya untuk melakukan apapun terhadapnya. Kepala keluarga Yu hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya harap keluarga Yu Anda tidak menyesali perilaku bodoh hari ini. Pria berjubah hitam itu berubah menjadi cahaya gelap dan menghilang. Bang bang bang. Ketika Yu Yu mendengar kata-kata itu, dia juga melambaikan tangannya, dan angin kencang yang mengerikan mengikuti. Karena itu masalahnya, ayo pergi juga. Dengan gerakan sebesar itu, seharusnya ada banyak orang yang datang untuk memeriksanya. Yu Yu juga memandang Yuru dan Xiao Yan dengan ramah. Wah, terima kasih senior. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh terima kasih kepada Yu Yu. Xiao Yan juga jelas bahwa meskipun dia membantu Yu Yu untuk membuang racun sebelumnya, jika bukan karena bantuan Yuru dan ayahnya hari ini, dia akan lebih beruntung daripada beruntung. Kebaikan semacam ini, karena karakter Xiao Yan, tidak bisa tidak merasa sedikit tersentuh. Hehe, setelah bertahun-tahun, tidak banyak orang yang bisa begitu peduli dengan gadisku. Yu Yu juga melihat pria berjubah hitam yang telah melarikan diri, dan tidak mengejar terlalu banyak, dan kembali bercanda dengan Xiao. Jalan. Ayah. Yurudai menatap ayahnya dengan mata sedikit berkerut, jelas mengeluh. Oke, aku tidak akan mengatakannya lagi. Yu Yu jelas diyakinkan oleh perilaku seperti putri kecilnya. Xiao Yan juga tidak mudah menjawab, jadi dia hanya bisa tersenyum untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, tapi dia bisa melihat bahwa Yu Yu, sang ayah, sangat menyayangi Yuru. Xiao Yan telah mengalami cedera yang sangat serius, ayo kembali dulu. Yuru juga membantu Xiao Yan, dan kemudian bibirnya sedikit terbuka. Meskipun Xiao Yan sibuk menolak, kelemahan di tubuhnya menyebar ke seluruh tubuhnya, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Kalau begitu ayo pergi. Yu Yu tidak bisa menahan putrinya, jadi dia mengikuti. Xiao Yan ini bukan hanya seorang alkemis yang setinggi pangkat pertama kaisar, tapi kekuatan tempurnya tidak lemah sama sekali. Dia sebenarnya bisa mengalahkan Wuhuan seperti ini sendirian. Kalau bukan karena jubah hitamnya, mungkin Wuhuan ini akan mati di tahun anak ini ada di tangannya, lumayan. Melihat sosok mereka berdua pergi, dia bergumam pada dirinya sendiri di tempat jubah hitam tadi menghilang. Ketiganya berubah menjadi 3 meteor, meninggalkan kedalaman pegunungan binatang iblis, dan menuju rumah keluarga Yu. Mereka bertiga baru saja pergi di kaki depan, dan baru saja Xiao Yan dan yang lainnya bertarung di kedalaman pegunungan binatang iblis, dan beberapa orang datang dari kaki belakang. Melihat pertempuran Qi, itu seharusnya seni bela diri Wucheng, tetapi untuk dapat mengalahkan seni bela diri ini seperti ini, saya tidak tahu dari mana kejeniusan kejahatan keluar. Sosok lemah memandang masih pemandangan yang belum selesai di udara, dendam merah membara yang benar-benar hilang mempraktikkan Dao. Di pundak sosok yang lemah, seekor elang dengan aura garang berdiri dengan mengesankan www. Untuk novel, yang aneh adalah elang ini sebenarnya memiliki 3 mata. Sudah lama sejak penguasa kota 10.000 binatang, bagaimana kamu bisa sampai ke kedalaman pegunungan binatang iblis hari ini? Seorang pria berkepala botak juga berkata dengan mengesankan. Hehe, Tuan Kota MU sudah lama tidak melihatmu, bukankah kamu juga di sini? Sosok lemah itu berkata kepada pria botak itu. Apakah ada keuntungan? Kepala botak itu juga mencari jalan keluar. Ayo pergi, tidak ada seorang pun di sini. Setelah sosok lemah selesai berbicara, elang di pundaknya tiba-tiba membuat kicau keras, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa kali, dan sosok lemah itu melompat dan berdiri di atasnya, menjauh dari sana, ke kedalaman pegunungan binatang iblis. 11ZC. Aku benar-benar tidak tahu di mana orang-orang bertarung di sini. Pertempuran seperti itu benar-benar tidak kecil. Setelah berbicara, kepala botak menangkap bau api di udara. Ini adalah meraih telapak tangannya dari udara tipis, nyala api samar yang tersisa di udara muncul dari udara tipis di tangan si kepala botak. Juga mencoba mengingat sesuatu. Bajingan kecil, akhirnya aku menemukanmu. Dengan pegangan telapak tangan yang berat, nyala api yang samar dihancurkan. Kepala botak itu menatap dengan kesal ke tempat dia bertarung sebelumnya, dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri, bajingan kecil, kamu memukuli putraku dengan sangat buruk sehingga kekuatanmu mandek. Jika kamu membiarkan aku menemukanmu, kali ini aku harus membiarkannya. Pergi. Kamu lebih baik mati. Setelah kepala botak selesai berbicara, dia buru-buru menghilang ke kedalaman pegunungan binatang iblis ini, seolah-olah dia punya beberapa rencana.
Mereka bertiga datang ke rumah keluarga Yu setelah beberapa saat dari kedalaman pegunungan binatang iblis. Kemudian mereka masuk melalui pintu belakang keluarga dan langsung pergi ke aula keluarga untuk mencegah orang melihat mereka. Kamu harus mengambil teman kecil Xiao Yan untuk beristirahat dulu. Selain itu, teman kecil Xiao Yan adalah seorang apoteker. Jika kamu membutuhkan bahan obat, tanyakan saja. Yu datang ke keluarga dan berkata perlahan. Terima kasih, senior. Xiao Yan juga mengepalkan tinjunya ke arah Yu, dan tanpa ragu, dia mengeluarkan selembar kertas putih dari aula dan menulis beberapa ramuan obat yang diperlukan untuk penyembuhan di atasnya. Sekarang bukan waktunya untuk bersikap sopan juga, lukanya harus segera disembuhkan agar masalah King Yuan bisa diselesaikan. Yu mengambil kertas putih dan melihatnya, dan menemukan bahwa bahan obat ini tidak terlalu berharga, dan kemudian mengerutkan kening. Semakin baik obat penyembuhannya, bahan obat yang dibutuhkan untuk pemurnian juga sangat berharga, Xiao Yan. Baiklah, ayo pergi. Yu juga berkata dengan lembut kepada ayahnya, dan kemudian membantu Xiao Yan berjalan perlahan keluar. Jika luka Xiao Yan saat ini tidak diobati tepat waktu, itu akan menjadi akar dari penyakitnya. Kemari, segera siapkan semua bahan obat di kertas putih ini dan kirimkan ke Xiao Yan. Juga, keluarkan akar penyembuhan dalam keluarga dan kirimkan ke Xiao Yan. Yu juga melihat Xiao Yan dan putrinya menghilang dari bidang penglihatannya, dan memanggil seorang lelaki tua yang duduk di aula. Patriark, ini benar-benar tidak mungkin. Seorang lelaki tua yang tampak agak tua berkata dengan ngeri. Ramuan obat di kertas putih ini baik-baik saja, tetapi menyembuhkan akar spiritual, sama sekali tidak mungkin. Pria tua itu mengambil kertas putih dan melihatnya, berkata dengan sungguh-sungguh. Patriark, tahukah Anda berapa banyak yang kami bayar untuk akar spiritual penyembuhan? Ini adalah ramuan yang sebanding dengan beberapa teknik penyembuhan tingkat rendah dari keluarga malaikat, yang dikenal sebagai daging dan tulang orang mati. Bagaimana mungkin itu diberikan begitu saja? Bagaimana dengan orang asing? Orang tua itu berkata dengan marah, jelas nilai dari apa yang disebut akar spiritual penyembuhan, ini cukup berharga. Hahaha, penatua ketiga, saya pikir Anda sudah tua dan bingung. Meskipun saya tidak tahu identitas anak ini, tetapi pada usia muda, dia mampu memiliki keajaiban dunia seperti peri api, dan bahkan jika saya melihat nyala apinya, itu pasti bukan nyala api biasa. Juga, dia adalah apoteker kekaisaran tingkat pertama. Itu bukan sesuatu yang bisa dia miliki sendiri. Jika tidak ada dukungan di belakangnya. Yu berkata bahwa dia tidak melanjutkan pembicaraan di sini. Sebagai kepala keluarga, Yu secara alami harus mempertimbangkan seluruh keluarga. Jika tidak ada yang lain, keterampilan alkemis Xiao Yan sendiri sudah cukup bagi keluarga Yu untuk menunjukkan kasih sayang mereka. Bagaimanapun, seorang alkemis kekaisaran peringkat pertama bisa jauh lebih berharga dari para tetua ini. 11ZC. Bagaimana mungkin? Orang tua itu juga mengecilkan pupilnya dengan erat, jelas terkejut. Seorang alkemis dari peringkat pertama kaisar pangkat sudah cukup untuk sejajar dengannya, belum lagi dia juga membawa keajaiban dunia seperti peri api. Mata kikuk lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu juga redup, dan kemudian dia mengambil kertas putih untuk menyiapkan ramuan. Penatua ketiga, ingatlah bahwa Xiao Yan ini akan selalu menjadi bangsawan dari keluarga Yu kita. Sembuhkan orang bangsawan yang memiliki penyakit gelap dalam diriku. Yu juga berkata dengan nada. Begitu. Pria tua yang dikenal sebagai tetua ketiga juga rubah tua, dan segera mengerti arti kata-kata patriark. Aku juga ingin tahu bahwa kamu akan mencapai berbagai level, pemilik peri api. Yu menatap langit yang jauh dengan mata yang dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan bantuan Yu, Xiao Yan memasuki ruang rahasia untuk mundur untuk penyembuhan. Kali ini, dia melawan Wu Huan, meskipun dia hampir membunuh lawan, dia dicegah oleh pria berjubah hitam dan kemudian melarikan diri oleh Wu Huan. Tapi lukanya tidak ringan. Di halaman belakang keluarga Yu, di ruang rahasia yang tenang, batu bulan bertatahkan di dinding memancarkan cahaya redup, mengusir semua kegelapan di ruang rahasia, dan cahaya hangat menyinari Xiao Yan, yang duduk bersila di tempat tidur dengan mata tertutup untuk penyembuhan tubuh. Xiao Yan, ramuannya sudah siap. Aku akan meletakkannya di pintu masuk gua dan kamu bisa mengambilnya. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahuku kapan saja. Suara Yuru yang sangat lembut datang dari pintu masuk. Dari gua. Xiao Yan juga bangkit dan pergi untuk mendapatkan bahan obat. Meskipun ini bukan bahan obat yang terlalu berharga, dengan keterampilan pemurnian obat Xiao Yan saat ini, dia juga dapat menyembuhkan lukanya dengan sangat cepat. Hei, itu sebenarnya akar spiritual penyembuhan.
Xiao Yan baru saja mengambil piring giok perunggu yang berisi bahan obat, dan suara kejutan dari tuannya, Raja Naga Emas, datang dari dalam ring. Hah! Mendengar itu, Xiao Yan juga menatap botol giok di tangannya, dan terpesona oleh piring perunggu. Saya melihat bahwa selain ramuan obat yang diminta Xiao Yan, ada cabang putih bersih yang tergeletak di atasnya dengan tenang, dan itu tidak dapat membantu memancarkan kekuatan yang sangat lembut. Menyembuhkan akar spiritual? Ya, ini adalah akar penyembuhan, yang mirip dengan kekuatan penyembuhan keluarga malaikat. Bahan obat dari keluarga malaikat dikenal sebagai obat suci untuk penyembuhan. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Yu tidak hanya memiliki warisan cahaya bulan, tetapi juga akar spiritual penyembuhan yang langka. Tampaknya keluarga Yu memiliki latar belakang yang sangat kuat. Raja Naga Emas juga bergumam pada dirinya sendiri. Kamu tidak perlu ramuan lain, simpan saja. Cukup memiliki akar penyembuhan ini. Gunakan nyala apimu untuk memperbaikinya. Raja Naga Emas juga tersenyum sedikit. Mendengar ini, Xiao Yan juga memanggil api putih susu, dan kemudian mengambil bahan obat yang disebut Healing Spirit Root ke tangannya. Api putih susu baru saja menyentuh akar penyembuhan, dan akar penyembuhan berubah menjadi aliran cairan paling murni dan perlahan muncul di tangan Xiao Yan. Penyerapan langsung, kata Raja Naga Emas Zaidu. Membaca www.uukanshu.com. Kekuatan ini tampaknya agak sama dengan yang terpancar dari King Yuan sebelumnya. Menatap genangan cairan di telapak tangannya, Xiao Yan sedikit mengernyit. Tidak ada yang perlu dipikirkan, jadi dia harus berhenti, dan kemudian mengambil napas dalam-dalam, dan cairan putih bersih masuk ke mulutnya. Cairan itu hanya masuk ke mulut, dan kekuatan mengerikan itu membasahi seluruh tubuh. Tubuh Xiao Yan yang terkuras langsung terisi kembali. Xiao Yan sangat gembira, dan segera menutup matanya dan menyerap kekuatan yang paling indah. Waktu berlalu menit demi menit. Napas Xiao Yan juga berangsur-angsur menjadi sangat damai, mempertahankan ritme siklus yang sempurna antara menghembuskan dan menarik napas, dan setiap kali dia menyelesaikan pernapasannya, ruang di sekitar tubuhnya akan sedikit berfluktuasi, dan kemudian garis yang agak kuat segera mengikuti. Bumi dituangkan ke dalam anggota badan dari mulut sepanjang nafas. Kekuatan akar roh penyembuh mengalir ke tubuh Xiao Yan terus-menerus, dan tubuh Xiao Yan seperti lubang tak berdasar yang tidak bisa diisi, tidak peduli bagaimana energi dituangkan, itu tidak pernah meluap. Kultivasi dan penyembuhan yang tenang berlangsung untuk waktu yang tidak diketahui, tetapi pada saat tertentu, ketika pucat di wajah Xiao Yan sepenuhnya digantikan oleh kemerahan yang sehat, fluktuasi ruang di sekitar tubuhnya perlahan menghilang. Saat gelombang menghilang, bulu mata Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Setelah beberapa saat, dia akhirnya perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Di sepasang mata hitam pekat, api putih susu melonjak dan dengan cepat menghilang. Hah! Benda ini benar-benar menakjubkan.